Nanti teman-teman feel free to ask aja, mau ngalir ngalir aja kalau ada yang mau ditanyain nanti langsung di kolom komentar kayak gitu ya. Paling aku juga sharingnya dikit-dikit karena nanti ada Kirana sama Putri juga yang ikutan jadi speaker ya di sini ya. Disclaimer dulu, ini lagi di tempat umum jadi mohon maaf kalau suaranya agak berisik ya teman-teman ya. Ini kan hari ini itu kita pembahasannya itu apa tadi Minka? Gimana sih cara mempromosiin apa karya ya? Ya, betul. Sebenarnya ini udah sering aku bahas juga kalau aku kelas personal branding ya. Karena antara personal branding sama mempromokan karya itu juga pasti ada kaitannya. Apalagi kalau kita menulisnya di platform seperti Wattpad, sekarang tuh yang terkenal Vizo, Cabaca, terus apalagi ada Storyal dan lain-lain sebagainya kan banyak. Nah, gimana sih kita cara mempromosiin ceritanya kita gitu loh, karya-karya kita bisa lewat sosial media atau gimana itu caranya gimana sih buat dapetin pembaca. Mungkin bisa awalnya itu kita share di sosial media kita potongan-potongan cerita atau konten-konten kita yang menarik nih, entah itu dibuat fake chat. Kalau zaman sekarang kan lagi ngetrennya kan fake chat kayak di alternate universe gitu-gitu kan, kayak potongan-potongan chatting percakapan antar tokonya tapi dibuat kayak chatting kayak gitu-gitu. Atau mungkin quotes-quotes yang bikin baper, potongan-potongan cerita yang bikin baper, sama adanya visual atau mungkin role player dari tokoh ceritanya sendiri. Bisa bisa jadi kita yang megang atau mungkin ada adminnya sendiri yang memegang agar cerita itu semakin hidup. Lewat dari tokoh-tokoh itu juga kita bisa mempromosiin cerita kita. Akhirnya kita bikin grup pembaca. Mungkin dari situ karena si tokoh ini menarik, jadinya banyak yang follow, terus banyak yang halu-halu karena direspon gitu kan. Misal kalau open question mungkin direspon sama sama autornya yang jadi si tokohnya ini misal, atau admin fiksinya yang emang udah apa namanya udah punya kesepakatan dengan penulis, bisa lewat situ. uh, Mungkin lewat ya mungkin juga lewat apa namanya grup-grup, kalau gabung di grup pembaca atau siapa yang balapan ini mohon maaf. Oke lanjut ya. Atau mungkin di grup-grup kalau gabung di grup pembaca atau grup penulis bisa saling sharing di situ, saling saling baca tulisan, saling saling bantu promo. Punya teman-teman dari penulis bisa cross promotion lewat situ. Dari mana aja sih sebenarnya kita bisa ngelakuinnya. Di TikTok pun juga sebenarnya sama aja, lewat potongan-potongan cerita. Kalau yang aku lihat di TikTok kan banyak kan dibikin kontennya yang rame tuh konten-konten kayak jedak-jeduk gitu nggak sih? Kan sering tuh kayak gitu tuh potongan ceritanya dibuat jedak-jeduk gitu kan. Atau enggak ya itu tadi yang kayak fake chat kayak gitu, kayak chattingan-chattingan kayak gitu, kayak point of view-nya mereka lagi ngobrol terus dibikin gantung, terus nanti pasti ada yang penasaran kayak ini tuh cerita dari mana. Ya kalian bisa di situ langsung share link, atau di manifest di base-base kayak di Twitter atau di Instagram, lewat-lewat situ tuh juga bisa. Nah, buat mikirin kontennya ini gimana agar menarik, itu sih yang jadi PR. Konten-kontennya seperti apa yang mungkin bisa men-trigger orang untuk ngebaca cerita kalian kayak gitu. Paling kalau dari aku sih sekian ya. Mungkin bisa dilanjut sama Kirana atau Putri. Ini Putri udah ada belum nih? Udah ada Kak Putri tuh Kak. Ah, Kayaknya boleh langsung Kak Putri ya. boleh boleh ya, disambung ya Put ya. Iya. Eh, Halo Kak Putri. mana Putri? Halo, eh pembahasannya tentang ini apa namanya? Tentang promo ya kayak gimana? Yap. Mm-mm. Gimana sih Eh, caranya promosiin cerita kita gitu? kalau misalnya dari aku sih paling ya bisa kalau misalnya dari aku mungkin
bisa pakai view tweet atau enggak mainin RP-nya. Terus bikin video-video di TikTok itu juga lumayan ngaruh banget sih itu. Terus kalau misalnya Wattpad juga ya emang rata-rata misalnya Wattpad kan juga rata-rata promosinya lewat RP atau enggak video-video di TikTok itu sih paling kalau dari aku. Sama satu lagi, trailer. Oh iya iya. Trailer itu lumayan lumayan ngaruh sih kalau aku bilang. Jadi kayak mungkin kalau dulu itu kan kayak kita bikin dari footage potongan kayak gitu. Oh, ini ceritanya tentang kayak gini tuh secara garis besar kan trailer menjelaskan seperti itu ya. Nah, cuman kan yang sensitif kontennya itu kayak itu kan dari footage film atau mungkin ada hak cipta atau copyright yang sebenarnya agak risky juga kalau kita comot sana sini gitu kan. Tapi kalau memang eh, mau yang lebih bagus atau yang lebih proper gitu kan bisa bikin semacam film pendek yang mungkin di shootnya pakai pakai handphone aja dulu mungkin gitu kan. Itu nanti kalau misalnya masih sekolah atau ada teman-teman segeng gitu bisa dimintain tolong yuk kita bikin video pendek, bantuin gue dong promoin cerita, bikin video pendek buat satu scene dari cerita kalian aja, nanti gue ada yang nge-shoot, ada yang jadi pemerannya ya. Kalau memang punya budget lebih untuk membuat kayak gitu bisa nyewa alat yang lebih profesional atau mungkin nyewa jasa yang lebih profesional kayak gitu kan ada buat editing dan segala macam. Tapi kalau memang masih seadanya ya bisa bisa diri sendiri mungkin atau pakai pakai footage yang penting itu dicantumin aja copyright ngambil dari mana. Sebenarnya itu tidak disarankan sih, tapi kan eh, rata-rata kan yang digunakan seperti itu. Atau kalau memang nggak mau pakai footage atau potongan-potongan, nggak mau pakai potongan-potongan dari film, bisa berupa voice over, pakai footage yang copyrightnya bisa untuk apa namanya komersial kayak gitu, bisa menggunakan itu nanti pakai teks ada voice note-nya atau nanti seolah-olah lagi teleponan lagi percakapan kayak gitu-gitu kan bisa tuh buat buat dijadiin konten promosi kalian untuk cerita-cerita kalian. Itu sih kalau dari tambahan kalau dari aku. Minka, lanjut Minka. Iya, boleh. Abis ini siapa lagi nih yang mau sharing? Mungkin Kak Kirana kali ya. Iya, Kak mungkin Kak Kirana atau Kak Kirana Fitri atau Kak Dean atau mau Kak Dean atau nambahin. Kak Fitri. Mau siapa dulu nih? Kak Kirana dulu kah? Ya, aku boleh. Aku nambahin sedikit ya. Boleh. Maafin suaranya kurang enak didengar. Aku lagi enak badan. Gak apa-apa. Ini paling sih sama kalau mau promosi cerita tuh yang penting konsisten. Karena kadang kan penulis tuh semangat promosi cerita di awal. Ntar lama-lama tuh jadi males gitu kan. Paling bikin jadwal aja. Terus kalau udah itu tuh juga bisa menghubungkan isi cerita di novel atau cerita kamu tuh dengan sesuatu yang lagi viral. Misalkan naskah kamu tuh juga menceritakan tentang ada penculikan anak atau pembulian. Kan di Indonesia akhir-akhir ini juga lagi into penculikan anak atau pembulian yang apa anak pejabat tendang itu tuh juga bisa tuh. Jadi bisa dikaitkan dengan sesuatu yang lagi viral. Terus sama itu sih paling buat postingan yang bisa ajak pembaca atau penonton tuh untuk berinteraksi gitu. Contohnya tanya jawab atau tebak scene. Jadi kan apa namanya? Orang tuh bisa
bisa penasaran gitu dengan oh ini ternyata aku pernah baca di scene ini, akhirnya terjadi interaksi seperti itu gitu sih. Sudah, Kak Kirana? Apa ada lagi Mm-mm. yang mau ditambahkan? Enggak sih, segitu aja. Oke, mungkin sekarang terakhir dari Kadean kali ya. Kadean. Kayaknya keadaannya belum nyambung kali ya, Minka. Mungkin sinyal. Gitu. Oke, mungkin mau Kak Fitri dulu atau mau nunggu Kadean nih? Kalau nunggu Dean, besok mungkin takutnya baru kelar ini. Halo, halo Cipitri, apa kabar? Halo. Iya, Hangat banget hari ini. Ya ampun, aku senang iya, banget ada Cipitri. iya hangat ya. Maksudnya kan Halo, ini kan Kapi. musim musim dingin ya sekarang ya. Jadi aku bertugas untuk menghangatkan semuanya gitu. By the way, yang belum Oke, kenal guys, Kak Fitri ini tuh apa ya? Kak Fit itu apa ya? nggak Kak Fit tahu. itu ibu, Kak Fit itu ibu-ibu dari kami semua. Jadi kalau kami di editor, dia di atasnya editor. Nah, Apa di atasnya editor? Genteng. ya udah lanjut. Halo semuanya. Thank you udah ikutan kelas hari ini. Tadi kan udah dengar penjelasan dari beberapa eh, apa kakak-kakak editor ya. Di sini aku mau nambahin aja sih mengenai promosi cerita gitu. Kenapa sih sebagai penulis tuh harus banget buat promoin cerita, terutama buat yang mungkin udah pernah nerbitin buku ya di penerbit gitu. Pasti akan berpikir ngapain sih kok aku harus kerja keras banget buat promoin cerita aku kan ada tim penerbit, ada tim promosi dan kakak-kakak editor, kenapa aku juga harus? Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan itu sering banget muncul di kepala kalian buat yang baik itu yang mau nerbitin buku ataupun yang udah pernah nerbitin buku ya. Jadi aku jelasin sedikit di sini bahwa pentingnya mempromosikan cerita itu bukan hanya untuk penerbit yang jelas ya. Jadi ibaratnya gini, tulisan itu adalah karya kalian, itu adalah anak kalian yang harus kalian rawat. Jadi nggak mungkin kalian melahirkan karya kalian, melahirkan bayi kalian ini, terus tiba-tiba setelah lahir ya sudah, maksudnya kamu nggak ngurusin gitu. Itu kan nggak mungkin kayak begitu. Jadi anggap karya kalian itu adalah anak kalian yang harus kalian rawat mulai dari baru lahir sampai nanti besar gitu kan. Supaya kenapa? Supaya karya itu nantinya bisa jadi sesuatu yang membanggakan juga buat kalian gitu. Coba sekarang bayangin kalau misalnya kalian benar-benar maksimal mempromosikan kalian bekerja sama dengan penerbit atau mungkin yang misalnya belum belum menerbitkan buku ya. eh, Pasti ketika kalian punya effort yang besar untuk mempromosikan, begitu karya kalian istilahnya viral lah gitu. Pasti nanti orang-orang akan lihat nih, kenapa sih cerita ini kok rame ya? Terus membangun rasa penasaran orang-orang untuk membaca karya kalian dan mencintai karya kalian tersebut gitu. Nah ini juga yang eh, harus benar-benar dipahami bahwa ketika kalian membuat cerita itu nggak bisa dengan alur yang eh, asal-asalan gitu. Jadi pertama otomatis alurnya kalian harus bikin yang benar-benar apa ya, ibaratnya mengaduk emosi si pembacanya lah. Yang kedua secara penokohan, penokohan pun
kalian harus bikin gimana caranya si tokoh yang kalian ciptakan ini bisa nyantol di kepala pembaca. Jadi ketika ada yang nyebut misalnya nama tokohnya siapa, misalnya Arsen. Nah, orang akan berpikir bahwa oh Arsen itu yang dari cerita ini ya, iya nih dia tuh orangnya bikin baper banget deh. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi ketika kamu bisa membangun sebuah cerita dan juga membangun karakter yang sangat-sangat dicintai oleh pembaca, otomatis kalian akan mendapatkan apa ya perhatian dari pembaca dan akan dari situ udah merembet nih. Jadi dimulai dari promosi karya, terus membangun karakter dari cerita itu, otomatis itu secara tidak langsung adalah membangun branding kalian sebagai penulis. Nah, dari situ kan akhirnya udah lengkap tuh semuanya. Nah, ketika itu udah terbangun, promosinya sudah sangat-sangat apa ya, membuat karya kamu itu dikenal oleh pembaca, oleh publik, ya manfaatnya di kalian juga gitu ya. Manfaatnya jadinya kalian bisa dikenal jadi penulis yang bagus, bisa dikenal sebagai mulai dari dikenal dengan cerita yang bagus, dikenal dengan penulis yang jago membuat karakter tokoh cerita, dan dikenal sebagai penulis yang sangat aktif untuk mempromosikan cerita kalian. Itu kan nantinya akan membuat kalian menjadi seorang penulis yang besar. Gitu. Jadi apa ya? Ibaratnya tuh memulai dari hal kecil yang akan membuat kalian mendapatkan hal yang besar. Itulah pentingnya promosi karena ya jangan menyepelekan promosi juga karena dari situlah apa ya karir kalian sebagai penulis itu dimulai. Nggak bisa kalian nulis langsung taruh di Wattpad misalnya. Terus apa minta pembaca untuk ayo baca dong gitu kan. Tapi nggak ada sesuatu yang membuat pembaca tuh tertarik untuk baca karya kalian. Nah, disitulah pentingnya effort promosi itu. Nah, bentuk promosinya seperti apa? Mulai tadi yang udah dijelasin sama eh, Kak Hani, oleh Kak Putri, Kak Kirana. Jadi ada banyak platform, ada banyak tipe media sosial. Kamu bisa lihat dulu karakter ceritamu. Misalnya gini, kamu bikin cerita tentang yang udah dewasa, bikin cerita tentang permasalahan rumah tangga lah. Mungkin kalian bisa lihat karakter karakter dari cerita ini kira-kira cocoknya untuk di mana ya? Apakah di Instagram, apakah di TikTok, apakah di Facebook gitu. Dari situ aja, dari pemilihan media sosial yang bisa kalian jadikan media promosi itu udah sangat penting gitu. Nah, kalau misalnya kalian salah pilih, misalnya untuk cerita yang dewasa, kalian promosi di Instagram mungkin nggak akan cocok. Tipe tipe pengguna Instagram itu adalah melihat sesuatu yang video, yang foto-foto yang bikin baper, tapi bukan bukan yang hal-hal yang berbau dewasa ya. Tapi giliran di Facebook misalnya, oh yang pengguna Facebook tuh kebanyakan ibu-ibu atau kebanyakan orang-orang yang sudah mature, yang sudah dewasa, yang sudah berumah tangga. Kalau kalian pilih Facebook sebagai media promosi, otomatis itu akan menyantol dengan cerita kalian. Gitu. Jadi di situ juga pentingnya pemilihan platform atau media promosi yang pas. Gitu. Itu sama apa lagi ya? Ya intinya yang tadi aku bilang sih, promosi itu penting banget dan jangan berpikir bahwa kalian itu apa ya? Kalian tidak perlu mempromosikan cerita kalian karena
kalian bisa bergantung dengan penerbit, nggak gitu. Yang harus dipahami adalah cerita kalian itu anak kalian, kalian yang tahu karakter cerita kalian seperti apa, kalian yang tahu karakter pembaca kalian seperti apa. Nah, otomatis pasarnya juga ada di kalian. Nah, penerbit tugasnya adalah bersinergi dengan penulis untuk membuat sesuatu yang besar gitu atas cerita yang kalian buat gitu. Kalau dari aku sih paling itu. Mungkin ada yang mau lanjut? Minta. Terima kasih Kak Fitri. Mungkin Kak Hani, Kak Putri, Kak Kirana mau nambahin lagi? Atau mungkin Kak Dean mau nambahin lagi nih? Aku nambahin dikit aja sih. Tadi apa yang dibilang sama Kak Fitri itu emang benar. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya-tanya kenapa sih penulis yang harus capek-capek, kan aku udah nulis nih, aku udah nyari-nyari ide buat tulisanku sama berbulan-bulan, terus kenapa aku masih harus promo juga sih, kan kenapa nggak penerbit aja, sering kalinya kan seperti itu ya, kenapa nggak penerbit aja, kan penerbit lebih banyak followersnya misalnya gitu. Balik lagi, aku sering menekankan ke penulis-penulisku juga, kalau kita itu punya target bersama dalam ketika kita mau menerbitkan buku itu ada target bersamanya, ya kan? Gimana caranya kita mencapai target bersama kita itu ya dengan berpromosi bareng-bareng. Penulis juga berpromo, penerbit juga berpromo, dibantu, saling bantu, saling support. Tujuannya apa ya? Tujuannya itu tadi, gitu tadi. Jadi nggak semata-mata ketika kalian menulis terus udah selesai naskahnya terus kalian kasih ke penerbit selesai gitu aja, tidak, karena masih panjang perjalanan kita, masih panjang ketika buku itu nanti mau terbit, ketika buku itu nanti sudah di toko buku misalnya, kalau masuk ke toko, yang kita perlukan itu ya terus-terusan berpromosi gitu. Kenapa aku bilang di sini penulis yang harus porsinya lebih banyak, karena balik lagi karya itu kan ibunya itu penulis ya, anak penulis itu punya anak ya, anaknya itu si karya itu sendiri. Nah, penerbit ini kan yang membantu untuk menerbitkan, yang membantu untuk lebih memperkenalkan secara luas juga gitu kan. Jadi, dan selain itu penerbit kan juga punya naskah-naskah lain. Jadi tetap dipromoin itu juga tetap, tapi memang lebih banyak di penulis itu karena itu sebagai bentuk tanggung jawab penulis juga untuk karyanya gitu loh. Jadi penerbit kan juga tetap mempromokan, tapi penerbit juga masih punya produk-produk yang lain dengan porsi yang sama harus dipromosikan juga. Jadi ya mungkin porsinya nanti lebih banyak ke penulis karena penulis hanya fokus dengan satu misalnya. Kalau dia punya 2 buku, ya mungkin 1 atau 2 buku, tapi kan itu pure karyanya dia. Sementara kalau penerbit sendiri kan masih harus mempromosikan A, B, dan C, termasuk buku si penulis itu juga. Itu jadi ya kita sama-sama, kita bersinergi kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya kenapa sih harus aku sendiri yang promo, karena kita juga tetap sama-sama. Tapi penerbit itu punya porsinya juga, karena buku yang diterbitkan oleh penerbit itu tidak cuma 1 gitu. Nih aku ngomongnya bener gak sih? Maksudnya tertata gak sih? Ya kurang lebih seperti itu ya, semoga bisa dipahami teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya boleh di kolom komentar ya, langsung nanti biar dijawab sama teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain atau ada hal-hal yang mungkin teman-teman masih penasaran gitu, kenapa sih atau gimana gitu ya, boleh ditanyain. Boleh nih teman-teman yang mau nanya, langsung aja nanya. Kalau kalian mau nanya secara langsung juga, maksudnya on mic boleh, gitu, silakan. Boleh banget. Gitu. Boleh, mau on mic, mau on cam, silakan. Iya, boleh banget ya kan? Boleh banget. Di sini kita seru-seruan aja.
Gimana nih, mungkin kakak-kakak editor yang lain ada yang mau nambahin lagi, Kak Putri atau Kak Kirana atau Kak Dean? Ini nggak ada yang mau bertanya, Kak? Ayo guys, yang mau tanya boleh banget, langsung aja ditanya. Kapan lagi bisa langsung nanya-nanya sama editor-editor nih? Tanya aja, nggak apa-apa kalau mau nanya. Kita ada pertanyaan kayaknya, Mindrin. Oh, ada nih, Kak. Kak mau tanya, kalau promosi itu mengikuti waktu tertentu kah? Maksudnya waktu tertentu gimana nih? Mungkin kayak ngelihat timingnya gitu kali ya, Kak? Oh, oke. Paling kalau aku coba jawab ya. Kalau untuk promosi itu waktunya, ya pasti kamu harus bagi dengan beberapa tahap. Pertama, tahap ketika kalian mau baru akan membuat cerita itu. Kenapa? Karena di situ kalian harus memperkenalkan dulu eh, tokoh-tokoh cerita kalian itu seperti apa karakternya. Gitu. Jadi dari situ eh, kalian mengenalkan kira-kira cerita tema apa yang akan kalian buat dan tokoh-tokohnya itu siapa. Setelah itu nanti begitu cerita itu berjalan dibuat, kalian sembari mengenalkan juga ke publik, ke pembaca, alur dari si cerita itu dari mulai bab ke bab gitu. Kira-kira perkembangan ceritanya seperti apa. Nah, setelah itu ya pastinya promosi nggak boleh putus ya, nggak boleh cuma sampai beberapa bab aja. Setelah itu kamu baru mulai promosi lagi di ending kayak gitu. Jadi itu terus berjalan sampai cerita itu selesai, sampai nanti cerita itu akan diterbitkan terus sampai jadi buku dan seterusnya. Bahkan kalau bisa sampai bertahun-tahun kemudian si karakter di cerita itu dan alur cerita itu harus di reminder lagi ke pembaca gitu. Lebih ke situ sih karena nanti kenapa pastinya kan kalau kalian membuat cerita nggak cuma satu atau dua buku aja kan, pasti nanti ada kemungkinan kalian bikin sequelnya. Nah dari situ kan ketika kalian bikin sequel, otomatis eh, kalau kalian mau mendapatkan apa ya perhatian dari pembaca-pembaca lama kamu harus mereminder lagi. Ditambah lagi kamu harus menarik perhatian dari pembaca-pembaca baru. Ketika kalian reminder lagi cerita kalian yang lama untuk kalian bahas selanjutnya di cerita yang akan jadi sequelnya itu. Itu sih. Ada Kasih pertanyaan Kavi jawabannya. Bolehkah Hani kalau mau ditambahin? nggak ada? Nggak ada. Udah mewakili. Terima kasih Kak Fitri. Thank you, Kak Fit. Ini Mungkin ada langsung ke pertanyaan lagi pertanyaan selanjutnya. dari Kak Suci ya. Kamu mohon maaf mau tanya, kalau untuk visual novel, bolehkah kita pakai gambar artis atau yang lebih aman promosi visualnya menggunakan apa? Terima kasih. Ini aku coba jawab ya. Kebanyakan kan memang sekarang pakai visual atau face claim-nya tuh artis ya. Entah artis lokal atau artis luar atau artis-artis apa idol-idol K-pop kayak gitu-gitu kan. Takut jatuh nih. Sebenarnya gimana ya Ci kalau kayak gitu Ci? Bolehkah? Gimana? Bolehkah sebenarnya?
Sebenarnya kalau buat pakai visual artis sih nggak apa-apa ya, dengan catatan si artis tersebut tidak kita edit gitu, karena kasusnya kayak kemarin itu kan sempat heboh tuh yang drama di Cina atau apa gitu, terus pakai fotonya Rose Blackpink, Oh, ya. dia edit, jadi penggemarnya dia tuh tahu gitu kalau itu tuh Rose gitu, karena Buat di ya udah situs buat di ya situs porno kan. ya untuk cerita di drama itu adalah ceritanya si cewek ini, salah satu, sorry ya kalau misalnya masih ada yang masih di bawah umur, di situ diceritain ada list foto-foto artis yang open BO lah istilahnya. Padahal yang mereka pakai adalah foto Rose Blackpink tapi diedit, sementara fansnya tahu bahwa pose itu adalah photoshoot dia punya Rose. Nah, dari situ kan akhirnya jadi masalah. Nah, yang seperti itu sih, lebih ke nggak apa-apa pakai foto yang asli, yang penting untuk nama dari si toko itu tidak pakai nama asli si visual yang dipakai. Misalnya kayak dulu kan sering banget tuh kalau fanfic pakainya Stephen X atau apa segala macam, tapi yang dipakai BTS. nama BTS gitu, tapi yang dipakai tuh bener-bener nama aslinya kayak Jungkook jadi Kim Jungkook gitu ya. Jangan, kalau bisa malah kalian jadikan itu nama-nama lokal aja sih. Ya. Sama ini sih aku tambahin, kalau itu masih di apa ya, belum dijadiin buku atau belum jadi hal yang dikomersilkan ya, maksudnya udah jadi dalam bentuk buku dicetak dan lain-lain sebagainya, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah mau jadi dalam bentuk buku, visual yang seperti itu memang benar-benar harus kita lepas. Jadi kan AU itu juga kan biasa pakai visual ya, pakai biasanya AU siapa nih, apa idolnya NCT misal, AU-nya Haechan nih yang paling banyak biasanya Haechan, apa alternate universe Haechan, sama beberapa Orifik gitu, maksudnya tokoh-tokoh yang original gitu kan. Tapi ketika naskah itu terbit, ketika naskah itu sudah masuk dalam proses penerbitan, face claim itu sudah tidak boleh dipakai lagi. Karena kan sudah dikomersilkan. Jadi kita udah nggak bawa-bawa visualisasinya Haechan. Makanya biasanya kalau di penerbit itu udah diganti dengan ilustrasi misalnya, bukan dengan foto idolnya lagi gitu. Jadi kalau sama masih kalian pakai untuk karya kalian sebagai visualisasinya untuk mendukung cerita kalian agar mungkin ketika ngebayangin si tokoh Agus nih misal, Agus itu katakanlah Jaehyun. Oh ternyata si Agus itu fisiknya seperti ini, putih, ganteng, bla 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 gitu kan. Yang penting kita tidak juga terlalu berlebihan dalam ini ya, maksudnya ketika memakai satu artis atau ini, ya udah kita nggak usah berlebihan, nggak usah sampai bawa-bawa ke real life-nya si idol itu juga kan. Biasanya saking kelewat halunya atau saking terlalu euforianya, ini seneng banget sama cerita ini, ketika si artis ini ngepost foto, dia komen menggunakan nama-nama fiksi, nama-nama dari cerita yang dia suka itu. Nah, kita tetap harus tahu batasan itu sih, biar nggak apa ya, nggak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan nanti ke depannya gitu. Karena ya kita tahu sendiri, artis itu kan punya fans dan nggak semua fansnya itu kan membaca karya kita nih misalnya gitu. Jadi ya udah, kalau hanya sebatas visual aja ya tidak ada masalah, tapi yang penting jangan berlebihan aja sih. Sama kalau ketika udah diterbitkan ya visual face claim apa segala macam yang menggunakan muka artis itu ya memang harus dilepas gitu ya. Thank you Kak Hani, Kak Fit jawabannya. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pri ANT. Oh ini, halo Kak, saya Prilly, izin bertanya apakah ada tips tertentu biar nggak mudah menyerah saat dapat promosi? Apa ya?
sebenarnya yang bisa bisa membangun semangat kamu untuk mempromosikan cerita kamu itu adalah diri kamu sendiri. Kenapa? Karena yang tadi aku sebutin bahwa cerita yang kalian buat itu adalah anak kalian. Jadi eh, seberapa besar cinta kalian terhadap si anak kalian ini, nah itu yang nantinya akan membangun semangat kalian untuk terus berpromosi, untuk terus apa ya namanya ya, membuat cerita ini jadi sesuatu yang membanggakan buat kalian. Tuh. Itu sih. Jadi sebenarnya ya lebih ke intinya adalah ya kalian ketika membuat cerita ya jelas anggap ini anak kalian. Kalian harus mencintai anak kalian sendiri ini gitu sih. Intinya di situ. Oh, Oke, lagi mungkin Rahani mau nambahin lagi? Enggak. Setuju sih, maksudnya kan dia tadi kan pertanyaan katanya enggak ditambahin juga. biar nggak nyerah kan. Ya, berarti solusinya kita tetap harus semangat, guys. Kalau itu cerita kita yang buat, pasti kan pakai cinta ya. Kalau kita cinta, kita akan terus mengusahakan rasa cinta kita biar tetap terus apa ya, terus ada, nggak pudar. Anjay, ngomong apa sih gue gitu. Ya pokoknya gitu. Kalau memang kita cinta sama karya kita sayang sama anak kita, ya kita urusin lah anak kita. Jadi semangat. Oke, langsung aja Kak ke pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin Kak Putri sama Kak Kirana mau gantian jawab nih. Ya, mohon maaf itu anak 2. Putri Kirana jangan gabut kali. Jangan gabut ya. Kak Putri atau Kak Kirana mungkin mau jawab nih dari pertanyaannya Kak Zia. Katanya, halo Kak, saya ingin bertanya, kalau kita membuat novel atau cerita, boleh nggak ya hanya 1 episode? Maksudnya dari awal sampai ending. Makasih. Oh, jadi one shot gitu ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih kalau menurut aku. Tapi kan kalau misalnya kamunya pengen terbit nih, kan nggak mungkin kayak satu cerita langsung habis gitu kan. Jadi kalau untuk permulaan nggak masalah sih kalau aku ya. Kalau saya mau pengen banget gitu buat cerita, tapi karena penulis baru dan susah untuk ngembangin ceritanya, ya nggak masalah, bikin one shot dulu, bikin yang kayak cerpen dulu, baru nanti kedepannya bikin cerita panjangnya. Karena dulu juga aku nulis tuh dulu kayak gitu, jadi satu cerita langsung habis gitu, terus habis itu baru mulai ngembangin cerita, baru mulai bisa bikin cerita panjang kayak gitu sih. Ya, kalau dari aku sih gitu sih paling. Kirana mungkin mau ditambahin? Kak Kirananya sedang ada urusan tadi, jadi belum bisa apa ngobrol lagi gitu katanya tadi. Ini Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak. Dari Kak mau hibah hal itu bahwa Kak mau tanya, kalau pas promosi ternyata kita malah lagi ngalamin writer's blocks. Kita harus gimana Kak? Karena mau lanjut promosi juga jadi bingung. Kak Putri mau langsung jawab? Boleh deh. Kalau misalnya writer blocks itu biasanya kalau aku tenangin dulu aja pikirannya gitu, kayak nonton drama atau keluar sebentar. Misalnya kayak main sama teman, jalan-jalan dulu lah gitu. Nggak mesti kayak setiap hari tuh harus nulis, karena kan apa ya, otak juga butuh istirahat kan. Jadinya ya nggak apa-apa kalau misalnya emang kamu kena writer blocks, healing aja dulu gitu, tapi jangan lupain cerita kamu gitu kan. Kayak sehari 2 hari oke, healing, habis itu mulai ada inspirasi lagi nih. Atau enggak kamu kayak
kalau misalnya aku biasanya nonton drama atau enggak baca novel gitu. Biasanya kalau misalnya baca novel atau nonton drama itu suka ada keinginan lagi buat lanjutin cerita. Nah, habis itu kalau udah mulai ada mood buat bikin cerita, silakan lanjutin lagi gitu sih kalau dari aku. Oke, Mungkin Kak makasih Fitri Kak sama Kak Fitri. Ani mau ditambahin. Kak Hani sama Kak Fitri mungkin mau nambahin. Enggak, udah banyak tuh. Enggak, Tapi Kak Hani udah. biasanya mau nambahin sih. Enggak. Enggak, kali ini enggak gue tambahin dulu. Ini ada yang mau nanya lagi nggak nih teman-teman? Waktunya masih ada loh. Ayo teman-teman, mungkin ada yang mau tanya lagi mengenai penulisan atau Oh ya, promosi. jangan lupa. Ini aku mau nyempilin promosi aja sih. Boleh, boleh. Karena kebetulan hari ini ada PO-nya Hiter, jadi buat teman-teman yang yang udah baca AU-nya mungkin atau udah lihat spoilerannya di IG penerbit kata depan, kalau mau ikutan PO boleh banget nanti jam 5 ya. PO-nya bentar lagi nih, berapa menit lagi nih. Bentar lagi PO-nya. Oh ya, buat yang di sini misalnya mau tanya-tanya lebih intens, misalnya malu buat tanya di grup Zoom ini, boleh banget loh kalau misalnya mau sharing atau tanya-tanya langsung ke editor-editornya. Nanti boleh di-share ya Kak Minta dan Kak Mindrim untuk akun Instagramnya editor-editor kita. Oke, nanti kita sharing di grup ya, Kak. Oh, udah ada yang nanya lagi nih, Kak. Dari Zia, Kak izin bertanya, jika cerita kita itu sudah masuk terbit visual, itu kita bikin sendiri atau dari penerbit? Maksudnya terbit visual. Maksudnya kalau cerita kita itu udah masuk terbit, udah terbit maksudnya, udah terbit Ya. visualnya itu kita bikin sendiri atau dari penerbit. Biasanya visual itu bukan biasanya sih, malah harusnya ya. Visual itu dibuat ketika cerita itu baru mau akan dibuat. Kayak yang tadi aku bilang, ketika kalian mau bikin cerita di awal, itu kalian harus memperkenalkan karakter masing-masing. Tapi memang tidak wajib banget ya. Lebih ke sebaiknya dilakukan adalah ketika kamu baru mau akan membuat cerita itu, kan udah pasti kalian bikin eh, penokohannya dong, tokohnya siapa aja, karakternya seperti apa. Nah, dari situ kalian sudah bisa membuat menentukan visual. Tapi kalaupun nggak ada visualnya, ya nggak masalah. Nanti misalnya kalian eh, udah masukin ke penerbit dan udah ada jadwal terbitnya, tapi kamu belum punya visual. Nanti bisa dibuatkan ilustrasi biasanya ya. Jadi visualnya tuh bukan yang nyata, yang benar-benar foto nyata, tapi lebih ke ilustrasi sesuai dengan karakter si tokoh itu. Jadi disesuaikan, misalnya kayak fisiknya seperti apa, misalnya kayak yang cewek rambutnya panjang, badannya tinggi, rambutnya apa namanya blonde, terus
yang cowoknya juga seperti apa gitu. Itu sih. Tapi tentu dengan pengarahan dari penulis juga ya, walaupun penerbit yang membuat ilustrasinya gitu. Thank you Kak Fit jawabannya. Mungkin kayak ilustrasinya tuh referensinya dari penulis sendiri kali Kak. Kali ya Kak. Iya betul, referensinya dari penulis misalnya, atau kalau misal bingung juga nih siapa yang bisa dijadiin referensi gitu ya. Tinggal digambarkan aja si tokoh ini secara fisik itu dicerita seperti apa. Dan itu kan yang mengilustrasikan udah bisa dapat gambaran. Thank you Kak Fit. Mungkin yang lain mau ada yang tanya-tanya lagi nih sebelum sesi Zoom ini berakhir. Boleh Kak Putih mau nanya tentang apa di luar topik? Maaf ya aku nggak bisa on cam karena laptop aku sedikit bermasalah kameranya. Boleh Kak, boleh ditulis aja di kolom komentar atau boleh on mic juga. Pertanyaan dari Kak Putih, Kak jika autor memiliki CEO autor, apakah si autor harus dicantumkan namanya di cover atau tergantung perjanjian autor dan si autor atau gimana Kak? Jadi kayak asisten penulis gitu ya Kak? Ya ya paham paham. Ya bisa jadi ini antara asisten penulis atau lebih ke collab gitu kali ya. Kalau untuk itu sih eh, ada di penulis sendiri ya, kira-kira mau dicantumkan atau bagaimana biasanya kalau yang eh, sudah kalau yang kayak begitu dibikin nama penulisnya tuh dua, misalnya siapa dan siapa. Tapi ada juga yang memang tidak menyantumkan karena dia tidak menyantumkan nama asli si author itu. Jadi dia membuat nama samaran lah istilahnya gitu. Padahal si nama tersebut adalah ya gabungan antara si author satu dan author dua. Itu sih. Kasih Kak jawabannya. Mungkin sudah terbantu Kak Putih jawabannya. Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Tanya-tanya aja seputar kepenulisan juga nggak apa-apa, nggak harus topiknya promosi, boleh banget langsung aja ditanyain di kolom komentar. Sama-sama Kak Putih. Mungkin yang lain boleh kalau mau tanya langsung ditanyain aja ya guys. Oh iya, aku juga mau ngingetin nih buat kalian peserta kelas. Jangan lupa submit sinopsisnya buat dapetin sertifikat dari kelas yang udah kita lakuin dari awal Februari kemarin. Terakhir submitnya itu tanggal 4 Maret. Jadi kalian tinggal kirimin aja sinopsis yang udah kalian buat. Boleh
dari cerita yang baru kalian bikin, atau cerita yang udah pernah kalian bikin, atau cerita yang sedang kalian tulis, itu boleh banget langsung kirimin sinopsisnya, submit di link yang tertera di grup kelas Booktainment sampai tanggal 4 Maret. Mungkin ada yang bingung juga nih ngirimin sinopsisnya gimana. Boleh banget tanya-tanya juga di sini. Mungkin masih ada yang bingung, Kak, boleh berapa halaman atau batasnya berapa halaman kayak gitu. Boleh banget langsung aja tanya-tanya ya, guys. Iya nih, gimana? Udah pada jelas semua tentang apa namanya promosi cerita ini? Atau mungkin kalian mau tanya-tanya lagi, boleh banget. Mumpung masih ada waktunya nih untuk yang mau tanya lagi. Atau nggak tanya tentang promosi juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalian mau tanya, ada Kahani. Kahani mungkin kasih tips nih buat teman-teman apa namanya penulis pemula supaya mereka tetap semangat. Semangat nulis, semangat promosiin karya-karya mereka walaupun mungkin mereka masih pemula ya. Mungkin insecure sama penulis yang namanya udah besar. Kasih tipsnya boleh nih Kak. Tipsnya ya tetap semangat, tetap konsisten, rajin-rajin baca buku juga buat referensi, biar tulisannya makin bagus juga. Jadi kan kalau kita sering baca, jadi tahu oh ternyata begini ya kalimat-kalimat yang benar kan udah buku udah jadi kan udah diedit sama editor tuh. Ya bisa oh ternyata kayak gini yang bener nih gitu. Terus tetap semangat, jangan jangan lelah ya, jangan bosen. Kalau bosen ya berhenti dulu, seperti tadi kata Putri, bisa nonton dulu, bisa cari aktivitas lain dulu. Yang penting tetap konsisten cari-cari ide, apa sih yang lagi rame, apa sih yang diminati sekarang, apa atau enggak kalau memang punya punya keahlian atau punya minat di genre-genre yang tertentu, nggak apa-apa dikembangin aja. Yang penting riset juga jangan lupa, semangat. Itu sih kalau aku. Sama rajin-rajin ikut kelas kalau ada kelas kayak gitu kan ya, ilmunya banyak diambil, diterapin gitu teman-teman. Oke, mungkin Kak Putri nih mau nambahin tips untuk teman-teman. Siapa tahu ada yang mau Kak Putri tambahin untuk tips apa namanya penulis pemula gimana sih supaya mereka tetap semangat menulis gitu. Kalau aku paling kayak buat penulis-penulis pemula itu jangan patah semangat. Kalau misalnya emang promosinya itu masih yang ngeliat, nggak apa-apa. Namanya juga kan usaha gitu kan. Kan semua usaha itu kan nggak langsung apa ya, nggak langsung bisa besar gitu kan. Pasti kan dimulai dari yang kecil-kecil gitu. Terus sering-sering baca buku, sering-sering baca novel. Misal kamu emang suka nulis romance, kamu sering-seringlah baca-baca novel yang romance. Terus kalau untuk ngembangin ide itu bisa dari nonton drama juga, drama-drama romance atau film-film yang romantis-romantis kayak gitu. Itu sih paling dari aku. Oke, makasih Kak Putri. Nih Kak, ada yang nanya dari Karyuna, Kak, kesalahan apa aja yang harus dihindari oleh seorang penulis dalam membuat cerita dengan tema mental health? Mungkin Kak Hani, Kak Putri, atau Kak Fitri yang mau jawab? Tema mental health ya. Kalau tema mental health itu yang harus kalian benar-benar pahami adalah untuk tema-tema yang bersifat yang apa ya, atau apalah itu,
itu harus dengan konfirmasi atau saran dari ahlinya. Jadi misalnya kalian bikin cerita tentang mental health, itu kan banyak istilah-istilah medis ya, istilah-istilah medis tentang psikologis gitu. Jadi kalian harus punya pendamping yaitu atau konsultasi lah minimal dengan psikolog maksudnya sorry. Psikolog. Jadi dari situ kalian nggak salah untuk apa ya ibaratnya menuliskan istilah medisnya, terus kalian juga nggak salah untuk mendeskripsikan tipe-tipe atau kalimat yang ada hubungannya dengan mental health itu, gitu. Karena mental health itu nggak bisa sembarangan. Ya itulah yang harus dipahami juga bahwa sekarang ini banyak banget orang-orang yang merasa bahwa atau mengakui dirinya punya mental health. Padahal bukan itu. Jadi kalian harus paham dulu. Misalnya kalian punya kayak apa ya istilahnya kalau kalau punya apa kalau kepribadian ganda tuh namanya bi bi apa sih ya gitu lah. Bipolar. Ya itu bipolar gitu. Eh, dikit-dikit merasa bahwa gue bipolar nih gitu. Terus padahal bukan itu gitu. Jadi kalian harus banyak konsultasi juga atau kalian bikin cerita tentang bipolar. Kalian merasa bahwa oh bipolar itu adalah eh, penyakit yang ketika dia merasa punya kepribadian ganda gitu. Jadi itu namanya bipolar. Padahal nggak sesimpel itu. Ya, tetap kalian harus konsultasi dengan ahlinya itu. Oke, makasih Kak Fit. Nih ada pertanyaan lagi. Mungkin sebelum ditutup ini pertanyaan terakhir ya Kak. Dari Kak Ziera. Kak izin bertanya. Gini Kak, ada salah satu cerita yang mau aku up, tapi tentang seseorang yang pindah agama. Nah, untuk ilustrasi di promosinya, apakah aku harus bikin before after sang tokoh, atau hanya pas si tokoh sudah di kehidupan setelahnya? Kak Hani mungkin mau jawab? Atau mungkin Kak Fitri aja yang mau jawab? Ada apa nih? Eh, apa eh, cerita yang mau aku up tentang seseorang yang pindah agama. Nah, untuk ilustrasi promonya, apakah harus bikin before after-nya atau setelah kehidupan dia setelah pindah agama gitu? Oh, nah ini satu lagi itu adalah agama itu tema yang sangat-sangat sensitif ya di kita gitu. Jadi maksudnya di Indonesia gitu. Jadi kalau bisa sih sebisa mungkin kalau memang bikin cerita yang seperti itu bagusnya nggak perlu terlalu di apa ya ditonjolkan bagian fisiknya ya maksudnya jadi nggak usah dibikin ilustrasi tadinya dia maaf maaf nih misalnya kebanyakan dari yang Kristen terus jadi Muslim misalnya gitu kan. Nah, itu nggak perlu lah dikasih ilustrasi karena takutnya menyinggung eh, orang-orang yang beragama tertentu gitu. Jadi kalau menurut aku sih untuk yang hal-hal sensitif itu sebisa mungkin dihindari sih untuk bikin-bikin visual atau ilustrasi. Takutnya dipermasalahkan oleh orang-orang yang apa ya pengen pengen cari keributan lah istilahnya gitu itu aja sih daripada jadi kontroversi nanti ceritanya. Oke, makasih Kak Fit. Kak Zira sudah jelas jawaban dari Kak Fitri? Oke, mungkin ini karena waktunya juga oke, sama-sama ya Kak.
Karena mungkin ini waktunya juga sudah mau maghrib juga. Kayaknya kelas hari ini, kelas terakhir dari Creative Booktainment Class, kita akhiri sampai di sini. Untuk teman-teman yang udah ikutan Creative Booktainment Class sampai akhir, mengikuti setiap kelasnya sampai akhir, makasih banyak ya udah meluangkan waktunya, meluangkan energinya juga, makasih banyak. Jangan lupa dikumpulin sinopsisnya supaya kalian dapat sertifikat. Dan kalau kalian mau tanya-tanya tentang kepenulisan, boleh banget di grup. Atau mungkin langsung nanya ke editornya juga boleh. Nanti nama Instagram kakak-kakak editornya Minka share di grup Telegram ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Minka, Kak Fit, Kak Hani, Kak Kirana, Kak Putri, Kak Dean, semuanya. Thank you semuanya. Sampai ketemu. Thank you. Happy weekend.